para penulis dan pecinta kisah epik, pernahkah kalian terpikat oleh drama Cina kuno yang penuh dengan takdir, reinkarnasi, dan cinta abadi? Ingin tahu bagaimana cara menulis novel dengan elemen megah seperti itu? Dalam video ini, aku akan membagikan langkah-langkah membuat novel fantasi yang terinspirasi dari drama Cina. Lengkap dengan contoh dan teknik penulisan yang bisa kalian terapkan. Jadi siapkan pena dan imajinasi kalian, karena kita akan menciptakan dunia yang penuh keajaiban. Langkah pertama adalah menentukan tema sentral. Drama China seringkali mengangkat tema besar seperti kekuatan takdir, karakter yang tidak bisa lepas dari reinkarnasi atau karma, cinta yang tragis, kisah romansa yang diuji oleh waktu dan pengorbanan, intrik politik, pertarungan antara bangsawan dan keluarga kekaisaran, dendam dan pengampunan, karakter yang ingin membalas dendam tetapi harus memilih antara kebencian dan cinta. Misalnya dalam cerita Dendam Siluman Rubah, tema yang kita gunakan adalah reinkarnasi, balas dendam, dan cinta yang terikat takdir. Langkah 2. Bangun dunia yang kaya. Untuk membuat cerita terasa hidup, kita perlu membangun dunia yang kaya. Gunakan inspirasi dari mitologi Cina dan buat latar seperti istana kekaisaran dengan koridor emas dan aula takhta yang megah, hutan terlarang yang penuh dengan makhluk mistis dan rahasia kuno, gunung suci tempat para dewa dan pendekar mendapatkan kekuatan mereka. Contoh dalam Dendam Siluman Rubah, kita menggunakan hutan kabut ungu, tempat Bai Shui mendapatkan kekuatannya kembali. Dengan deskripsi yang mendalam, kita bisa membuat pembaca benar-benar merasakan atmosfernya. Contoh narasi deskriptif. Kabut ungu menyelimuti pepohonan kuno, bayangan rubah ekor 9 melesat di antara rerimbunan bambu. Aroma bunga plum yang tajam bercampur dengan hawa sihir kuno yang membuat siapapun merinding. Langkah 3. Ciptakan karakter yang ikonik. Karakter dalam drama China harus memiliki keunikan yang kuat. Berikut adalah beberapa arketip yang bisa kalian gunakan. Dewa-dewi yang terjatuh. Memiliki kekuatan besar tetapi dihukum untuk hidup di dunia fana. Pendekar legendaris. Sosok yang ahli bela diri dengan masa lalu kelam. Putri pangeran istana. Terjebak dalam permainan politik dan harus memilih antara cinta dan kekuasaan. Makhluk mistis seperti naga, siluman rubah, atau kilin yang memiliki peran penting dalam cerita. Dalam Dendam Siluman Rubah, kita punya Bai Shui, siluman rubah berekor 9 yang mencari balas dendam. Namun, ia menghadapi dilema. Apakah Kaisar Shenli benar-benar musuhnya atau hanya korban takdir? Contoh dialog misterius. Aku telah menunggumu selama 9 kehidupan Shenli. Apakah kau akan mengingkari janjimu sekali lagi? Langkah 4. Tulis plot yang penuh intrik dan kejutan. Drama China selalu memiliki alur yang kompleks. Kita bisa membagi cerita menjadi beberapa tahap. Prolog yang kuat, awali dengan adegan epik atau ramalan kuno. Konflik awal, karakter utama menghadapi tantangan besar. Intrik dan pengkhianatan, rahasia terungkap, tokoh berubah sisi. Klimaks yang emosional, keputusan besar yang mengubah segalanya. Akhir yang mengguncang, bisa tragis, penuh pengorbanan, atau kemenangan yang pahit. Dalam Dendam Siluman Rubah, kita mulai dengan Bai Shui yang kembali ke istana untuk membalas dendam. Tapi kemudian, ia menemukan bahwa kaisar dikendalikan oleh kekuatan gelap dan ternyata bukan musuhnya. Contoh twist mengejutkan. Bai Shui menatapnya dengan mata yang penuh kebencian. Tapi di detik itu, Kaisar Shenli tersenyum tipis dan berbisik, "Aku telah mengingat semuanya, dan aku bersedia mati di tanganmu." Langkah 5. Gunakan gaya bahasa yang puitis. Terakhir, gaya bahasa dalam novel harus menggambarkan kemegahan, keindahan, dan emosi mendalam. Gunakan peribahasa Cina, metafora, dan deskripsi atmosferik. Contoh narasi puitis. Di bawah cahaya bulan yang pucat, angin membawa aroma nostalgia. Bai Shui berdiri di jembatan batu, mengenang janji yang diucapkan berabad-abad lalu, yang kini hanya menjadi bayangan dalam aliran waktu. Dengan gaya bahasa yang indah, pembaca akan semakin tenggelam dalam dunia yang kita ciptakan. Itulah cara membuat novel epik ala drama Cina.
dari tema, dunia, karakter, hingga plot penuh intrik. Semuanya bisa kalian gunakan untuk menciptakan kisah yang tak terlupakan. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar. Karakter apa yang paling ingin kalian tulis dalam novel kalian? Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetaplah menulis kisah-kisah yang luar biasa.